Ya, yang mana kini kita tengah yaitu masuk ke pembelajaran yang ke-9. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keberkahan dan juga kesemangatan, istiqomahan dalam mempelajari bahasa Arab. Baik, ini suara saya jelas Bu ya? Jelas, Ustadz. Ustadz. Baik. Kemarin materinya sampai mana ya? Sampai angka muannas bukan? Atau angka muannas ya? Atau jamak? Oke, Ustadz. Angka muannas. Angka muannas ya. Ini ada sedikit latihan. Maaf, ini salah buka saya. Ini yang pertemuan depan. Baik, ini kita akan yaitu turut mengisi beberapa pertanyaan di bawah ini, yaitu agar dapat diterjemahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang pertama yaitu 3 buku tulis. Ada yang ingat bahasa Arabnya apa? 3 buku tulis. Salasu kurrosatin. Ya. Nah, seperti ini. Salasu kurrosatin. Selanjutnya yaitu 5 papan tulis. Bahasa Arabnya apa? Komsat. Sabun. Khomsu Ya. Khomsu saburotin. Nah, seperti ini ya. Ini pakai waw, kurang waw. Terus selanjutnya yaitu 7 orang muslimah. Ada yang bisa jawab 7 orang muslimah? 7 muslimah. Bahasa Arabnya apa? Sab'u. Sabun muslimatun. Muslimatin. Muslimatin. Betul. Selanjutnya 6 penghapus papan tulis. Penghapus papan tulis bahasa Arabnya tolasatun. Sittu tolasatin. Tolasatin. Terus 4 mobil. Arba'u sayyaratun. Arba'u Sayyarotin. Sayyarotin. Terus selanjutnya 1 roda. Roda apa roda? Ajalatun.
Ajalatun. Wahidat. Wahidun. Betul, wahidatun. Ajalatun wahidatun. Nah, gitu ya. Jadi di sini yaitu untuk angka ya dari satu dan 2 yaitu mengikuti sifat muannasnya ya kan ya. Dan juga untuk 1 dan 2 didahulukan kosakata bendanya lalu angkanya gitu ya. Dan juga untuk 3 sampai 10 itu didahulukan angkanya dulu baru kosakatanya. Habis itu 3 sampai 10 bersifat berlawanan atau sesuai? Bersifat berlawanan, ya kan? Lihat aja ya dari 3 sampai 10 tidak ada yang menggunakan tak marbutoh, salasu, khomsu, sab'u, situ, arba'u. Nah, selanjutnya untuk 1 itu menggunakan mufrad ya ataupun kosakata yang menunjukkan itu adalah 1. Nah, terus selanjutnya untuk 2 menggunakan musanna ya. Adapun yaitu 3 sampai 10 menggunakan jamak. Gitu ya. Kalau misalnya mufrad daripada saburotin apa? Mufradnya saburotun. Nah, itu mufrad ya, itu khusus angka 1. Terus musanna apa? Musanna daripada saburotun, saburotani. Terus untuk jamaknya saburotun. Ya, dipanjangkan seperti itu. Bisa difahami, Bu? Insya Allah bisa, Ustaz. Ya, ini saya izin foto dulu ya. Baik, selanjutnya. Oh iya. Untuk ini ya. Bagaimana meet kemarin? Mudah atau sulit? Mudah ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, ini bentar Bu ya. Saya ingin membahas meet sebentar. Bentar, masih loading. Baik. Nah, ini dia. Kita akan membahas meet ya. Di sini udah meet semua kan ya? Ada yang belum? Sudah. Ini ya. Nah, di sini pilihlah 2, yaitu 2 pilihan ya. Baik. Yang pertama yaitu ada hadhihi atau hadza kurrosatun. Hadhihi. Hadhihi ya, karena muannas. Terus gua atau tidak? Hiya. Iya, karena dia ini merupakan untuk muannas. Muannas. Terus tilka atau zalika surun?
Zalika surun. Hiya atau huwa amamal baiti? Huwa. Huwa amamal baiti karena muzakkar. Muzakkar. Hadhihi qalamun atau mimhatun? Mimhatun. Mimhatun. Wahia qasirun atau qasiratun? Qasiratun. Qasiratun. Jadi karena pada permulaannya itu merupakan muannas, maka yang setelahnya pun ya muannas ya. Terus hal huna al faslu, la bal huna al masjidu atau al faslu? Al masjidu. Al masjidu. Karena kalau la itu pasti yang bukan al faslu ya, pasti tempat yang lain. At-taqwimu ala atau fi al haiti? Ala ya, kenapa? Karena ya takwim nempelnya di atas dinding ya, bukan di dalam bukan di dalam dinding. Kalau di dalam dinding lucu ya, dicampur dengan semen. As-saqfu ala atau fauqal ardi? Fauqa. Kenapa fauqa? Karena di atasnya tidak nempel. Terus huwa mudarrisun atau mudarrisatun? Mudarrisun. Karena huwa laki-laki. Zakar. Terus lahu atau laha? Ini domir kepemilikan. Kalau laha itu untuk siapa? Perempuan. Untuk dia perempuan. Anta fil masjidi laka atau laki? Kakak. Laka. Ya, kenapa laka? Laka untuk anta, kalau laki untuk Anti. wa Aisyah. Hadhihi liha fuki atau liha fuka? Liha Fuki. fuki. Karena Ya. Untuk perempuan, ka untuk laki-laki. Ya. Ki untuk anti, ka untuk anta. Terus maza fi manzilil ustazati. Nah, ini betulnya fihi atau fiha? Fihi. Ustadati. Ustazah fiha ya Ustaz. Bukan. Manzilu. Jadi yang dilihat itu bukan ustazahnya, tapi apanya? Manzilnya. Oh, manzilnya. Kan di rumah ustazah, itu tempatnya itu ustazah atau rumah? Rumah. Intinya kepada rumah. Di dalamnya, nggak mungkin ya di dalamnya ustazah ya. Masa di dalamnya ustazah? Di dalam perutnya ustazah ya kan nggak mungkin. Tapi di dalam rumahnya. Rumahnya ustazah. Ya, bukan di dalam ustazahnya. Iya, iya. Di dalam rumahnya, rumah ustazahnya itu terdapat meja. Ya. Ya, Ini Ustaz. kemarin banyak yang salah di yang nomor 10. Baik. Kita lanjutkan ke materi. Ini dihapus.
Baik, ini ya. Nah, kita akan mempelajari jamak jamak. Nah, sebelumnya kita akan yaitu memperkenalkan ya terkait apa itu jamak, apa itu mufrad ya. Mufrad itu adalah ya sebuah kosakata benda ya, itu yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan jumlahnya satu ya, itu namanya mufrad. Adapun jamak itu yang menunjukkan kosakata tersebut lebih dari dua ya, lebih dari dua gitu ya. Aksar alas ini ya, atau kata lainnya lebih dari dua. Sedangkan kalau yang dua namanya apa? Kalau yang dua namanya apa? Musanna, betul. Ya, kalau yang dua itu namanya musanna. Nah, untuk jamak itu sendiri, ya, untuk jamak itu sendiri, dalam segi bentuknya itu dibagi menjadi tiga, ya, bentuknya. Ya, dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama itu ada jamak muzakkar salim. Baik, ini azan dulu Bu ya. Ya, Ustadz.
Baik, kita lanjut ya. Oh iya, ini tadi ada yang pesan soal meet-nya agak beda ya, Bu ya? Iya, iya kan ya? Agak beda bukan? Iya, Ustaz. Ya, ini saya karena saya nyimpan 2 soal meet ya. Nah, yang satunya itu untuk susulan jaga amannya. Ternyata yang saya tampilkan itu adalah soal yang untuk susulan. Oh Kayak iya. gitu. Iya, jadi maaf kalau beda. Nanti mungkin pertemuan ke depan kita akan bahas lagi soal meet yang asli gitu ya. Baik. Nah, di sini untuk jamak itu sendiri dibagi menjadi 3 macam ya untuk jamak. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Nah, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim itu apa? Yaitu jamak yang mana di ujungnya itu hanya sebatas dengan tambahan waw dan nun. Ya, lihat nih. Muslimuna, ya kan? Hanya sebatas tambahan waw dan nun saja. Ya, contohnya yang lain. Kita lihat solihuna, ya kan? Nah, ini berarti jamak muzakkar salim karena cukup ditambahkan waw dan nun di akhirnya. Nah, selanjutnya ada jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim itu adalah yang di ujungnya berupa alif dan tak biasa, ya. Nih, ya kan? Yaitu berupa alif dan tak biasa. Seperti itu ya. Nah, alif dan tak biasa ini berupa huruf tambahan ya. Jadi misalnya muslimatun ya, muslimatani, muslimatun. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebelum diubah ataupun ditambahkan dengan alif dan tak biasa, nah tak marbutohnya dihapus dulu ya. Muslimatun, tak marbutohnya dihapus, habis dihapus baru ditambahkan dengan alif dan tak biasa. Kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu ada jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir itu adalah jamak yang bentuknya berbeda dengan mufrad ya. Jadi dia sifatnya bukan dengan penambahan huruf. Kalau jamak muzakkar salim sama jamak muannas salim itu kan bentuknya ini Bu ya, dengan penambahan huruf. Tapi kalau jamak taksir dia bukan dengan penambahan huruf, melainkan dengan apa? Melainkan yaitu dengan perubahan bentuknya. Ya, contohnya di sini ada talamizu. Aslinya apa? Aslinya tilmizun. Nah, terus jamaknya talamizu. Nah, dalam segi bentuknya saja sudah berbeda. Habis itu ada baitun ya. Buyutun. Nah, ini jamaknya buyutun. Aslinya apa untuk mufradnya? Mufradnya baitun. Ya, jamaknya buyutun. Nah, dalam segi bentuk antara jamak dan mufradnya berbeda. Terus ada kufarun. Ya, mufradnya apa? Mufradnya kafirun. Nah, terus 2 orang kafir, kafironi. Banyak orang kafir, kufarun. Nah, dari situ kita lihat bentuk antara kafirun dengan kufarun itu berbeda. Jadi bukan dengan penambahan huruf kalau misalnya jamak taksir. Nah, jamak taksir ini dengan apa? Yaitu dengan perubahan bentuknya kayak gitu ya. Nah, dan jamak taksir itu sendiri itu dia diharuskan menggunakan apa? Menggunakan hafalan. Ya, kalau misalnya jamak muzakkar salim sama muannas salim kan hanya ditambah-tambah aja ya. Tapi kalau misalnya jamak taksir dia harus menggunakan hafalan. Gitu ya. Jamak Nah, taksir ini- Ustaz apa Ustaz? Ya, Jamak jamak taksir yang itu jamak. Ya, tidak beraturan ya, tidak yang mana beraturan. dalam segi pola bentuknya berubah
ya. Dalam segi bentuk ya daripada kosakatanya berubah. Gitu ya. Tapi kalau jamak muzakkar salim bagaimana? Cukup menambahkan waw dan nun, ya kan? Kalau jamak muannas salim cukup menambahkan alif dan tak biasa, tapi dengan isyarat tak marbutohnya dihapus dulu. Terus kalau jamak taksir dia bentuknya tidak beraturan, ya. Dan juga dalam segi kenapa tidak beraturan? Kita lihat aja antara talamizu, buyutun, kufarun itu bentuknya beda atau sama? Beda. Ya. Nah, tapi nama jamaknya apa semuanya? Jamak taksir, nggak ada perbedaan ya. Talamizu jamak taksir, buyutun jamak taksir, kufarun jamak taksir. Juga tidak ada kaidah tertentu, ya. Dan itu diarahkan agar senantiasa menggunakan apa? Hafalan. Kalau jamak taksir ini harus banyak ngafal gitu, Bu. Iya. Gitu ya. Nah, di sini ada faslun. Terus jamaknya fusulun. Nah, apa artinya faslun? Kelas. Fusulun berarti kelas. Nah, fusulun ini dia menggunakan jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Terus sohnun artinya satu piring. Kalau suhunun artinya piring. Beberapa piring. Ya. Oh, beberapa piring. Suhunun ini termasuk jamak apa? Jamak taksir atau jamak muzakkar salim? Muzakkar salim. Bukan, jamak taksir. Apa bedanya? Tapi kan itu waw dan nunnya ada di akhir. Nah, gitu kan. Iya, jadi untuk jamak muzakkar salim, huruf nunnya itu bukan huruf asli. Ya, melainkan apa? Huruf tambahan. Sedangkan suhunun ini itu huruf asli. Kita lihat aja mufradnya itu sohnun, ya kan? Suhunun. Nah, berarti nunnya itu huruf asli, bukan huruf tambahan. Ya, dari itu dikatakan bahwasannya suhunun itu jamak taksir. Ya, karena nunnya huruf asli. Ya, gitu ya. Terus ada jaibun. Jaibun artinya satu saku. Ya. Satu saku. Nah, kalau juyubun jamaknya ini jamak apa? Jamak taksir. Juyubun artinya apa? Beberapa saku. Terus ada mufrad yaitu tolibun. Artinya siswa ya atau satu siswa. Terus tulabun itu jamaknya artinya apa? Beberapa murid. Beberapa siswa. Terus ada risalatun. Nah, artinya apa risalatun? Risalatun artinya surat. Ya, berarti kalau risalatun berapa jumlah suratnya? Satu. Nah, untuk musananya risalatani. Ya, untuk musananya. Untuk jamaknya rosailu. Nah, ini bukan pakai tanwin ya. Ini salah, tapi yang benar pakai domah biasa. Jadi rosailu. Nah, gitu ya. Rosailu. Nah, rosailu berarti artinya apa? Beberapa surat. Ya. Nah, selanjutnya ada khoritotun. Artinya apa?
Kharitatun. Kharitatun itu satu peta, ya, atau peta, ya. Kharitoh artinya apa? Peta. Berarti kalau kharitatun berapa jumlah petanya? 1. Habis itu ada khoro itu juga pakai doma biasa ya, salah. Khoro itu. Nah, berarti khoro itu artinya apa? Beberapa peta. Beberapa peta. Habis itu ada jaridatun. Jaridatun artinya apa? Artinya koran, ya. Artinya koran. Nah, kalau jaridatun berarti korannya berapa, Sa? 1. Nah, jamak daripada jaridatun apa? Jaroidu. Jaroidu. Ya, jaroidu. Itu tidak pakai tanwin ya, yang benar. Jadi jaroidu. 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 Baik, selanjutnya ada muslimun. Jamaknya muslimuna. Nah, muslimunya ini jenis jamak apa? Muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Habis itu ada mukminun. Terus jamaknya mukminuna. Ya, artinya apa? Beberapa mukmin. Ya, beberapa orang tadi mukmin ya. Beberapa orang mukmin. Mukmin atau muslim tadi? Muslim. Muslim ya, beberapa orang muslim. Terus mukmin artinya orang Mukmin. Orang mukmin. Kalau mukminuna berarti orang ya beberapa orang mukmin. Muslim. ya beberapa orang mukmin. Ini kan sudah mukmin ya. Muslimuna. Muslimuna beberapa orang muslim, mukminuna beberapa orang mukmin. Terus solihun artinya orang soleh. Solihuna artinya beberapa orang soleh. Terus kafirun Soleh. artinya orang kafir. Nah, dia kafirun ini punya 2 bentuk jamak. Ya, ada jamak yaitu yang bentuknya apa? Jamak muzakkar salim. Ada jamak yang bentuknya Jamak taksir. Kafiruna sama kuffarun. Gimana kursornya? Oke. Saya foto dulu. Udah. Oke, selanjutnya yaitu ini kita bersihkan. Fotonya jelas nggak, Bu? Jelas lah ya.
Nah, selanjutnya itu ada apa itu yang di atas? Ada masih lumayan ya. Tadi sampai kafirun Bu ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada maktabun. Apa artinya maktabun? Meja. Satu meja. Ya, atau meja aja. Terus makatibu artinya Beberapa meja. beberapa meja. Habis itu ada apa tuh? Manzilun. Manzilun artinya apa? Rumah. Ya, jadi manzilun itu persamaan dengan apa? Persamaan daripada baitun. Ya, jadi baitun rumah, manzilun rumah. Nah, jamak daripada manzilun apa? Manazilu. Ya. Habis itu ada madrasatun. Kelas. Madrasatun artinya apa? Sekolah. Habis itu ada madarisu. Beberapa sekolah. Beberapa sekolah. Habis itu ada nafizatun artinya jendela. Ya, jendelanya hanya satu. Terus nawafizu artinya Beberapa jendela. Jendela. Habis itu ada maidatun. Nah, ini nama surah ya. Apa artinya maidatun? Hidangan. Nah, artinya hidangan, betul. Nah, kalau misalnya jamaknya mawaidu, itu artinya apa? Mawaidu. Hidangan. Terus ada fakihatun. Fakihatun itu artinya buah ya. Buah-buah. Nah, jamaknya apa? Fawakihu. Ya. Nah, terus ada miftahun. Miftahun artinya apa? Miftahun artinya yaitu kunci. Ya, kalau misalnya jamaknya mafatihu, itu artinya apa? Kunci. Ya, kunci-kunci atau beberapa kunci. Terus ada usfurun artinya burung. Ya, usfurun artinya burung. Habis itu ada asofiru artinya Beberapa burung. beberapa burung. Ustadz Afwan. Ya. Kalau salah burung itu toirun. Ya, ini usfurun itu ke burung pipit. Oh. Iya, Ibu tahu burung pipit kan? Yang kecil tuh, yang banyak. Iya, Ustaz. Di rumah saya banyak banget burung pipit di atasnya. Burung pipit, burung kutilang. Burung kutilang itu apa, Bu?
Habis itu ada tilmizun. Tilmizun artinya apa? Ya, murid. Nah, ini jamak daripada tilmizun apa? Mizun. Mizu. Talamizu. Talamizu artinya beberapa orang murid. Habis itu ada muslimatun. Muslimatun artinya apa? Muslim. Orang muslimah, ya. Terus muslimatun itu artinya apa? Muslimah. Beberapa orang muslimah. Terus mukminatun artinya orang Orang mukmin. mukmin perempuan. Terus mukminatun artinya Beberapa mukmin perempuan. beberapa mukmin perempuan. Terus ada solihatun artinya Orang saleh perempuan. Oleh apa? Orang perempuan. Perempuan. solihatun ya. Yaitu orang solih perempuan ya, orang solehah ya. Terus solihatun artinya apa? Beberapa orang Beberapa orang solehah. Terus ada kafirotun artinya orang kafir perempuan. orang kafir perempuan. Ya, habis itu ada kafirotun artinya Beberapa orang kafir perempuan. beberapa orang kafir perempuan. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan, apakah semua kosakata muannas itu bentuk jamaknya pasti jamak muannas salim? Tidak juga. Tidak Ya, jawabannya tidak mesti. Ya tuh, ada nafizatun nawafizu, ada maidatun mawaidu. Padahal mereka muannas ya, tapi bentuk jamaknya malah jamak taksir. Tapi memang kebanyakan ya daripada kosakata muannas, kebanyakan itu jamak muannas salim. Kebanyakan ya. Tapi ada beberapa segelintir yang menggunakan jamak taksir. Ya. Terus juga ada yaitu yang memiliki dua jamak tapi artinya sama. Ya, kita lihat seperti apa kafirun. Nah, dia punya dua pola jamak yaitu kafiruna sama kufarun. Nah, secara artinya sama atau beda? Sama. Contoh lainnya yaitu nabiyun. Nabiyun kan mufrad. Nah, musannanya nabiyani. Nah, ketika jamak itu ada yang berbeda. Ada al-anbiya, ada nabiyuna. Nah, gitu ya. Ada al-anbiya, tapi yang paling sering didengar ini ya. Al-anbiya ya. Ada tidak nama surah Al-Anbiya? Ada. Al-Quran? Ada. Surat ke Nah, tapi Nabi Yuna juga itu ada di ayat Al-Quran ya. Nabi Yuna. Ayat Al-Qurannya. Nabi nih apa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina, ya kan? Nah, itu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan jamak daripada nabi adalah nabiyuna. Ya. Nah, jadi jamak daripada nabi itu ada al-anbiya, ada an-nabiyuna.
Nah, gitu ya. Baik. Ustaz Afwan, satu lagi. Itu tadi kafirun jadi kafirun dan kufarun. Saya pernah dengar kawafirun itu apakah betul atau salah? Harusnya tidak. Kawafiru, Iya. kawafiru saya baru dengar, Bu. Oh, berarti salah mungkin ya. Iya, jama min kafirun. Jama dari kafirun itu kawafiru itu adalah jama dari kafirotun. Jadi bukan betul. kafirun ya, tapi kafirotun. Baik. Jadi kita tulis ya, itu juga benar, tapi bukan kafirun. Ya, kalau kafirun itu jamaknya kafiruna atau kufarun. Sedangkan untuk kafirotun perempuan, nah itu bisa dua juga, bisa kafirotun atau tadi kawafiru. Pertanyaan bagus, Bu. Tadi saya cari tahu ternyata ada. Nah, ini ya. Baik. Tadi mana nih? Baik, ini. Kita lanjut ya, Bu ya. Nah, ini tadi adalah beberapa kosakata tadi udah dibahas ya, yaitu piring. Apa piring bahasa Arabnya sohnun. Terus ada surat bahasa Arabnya risalatun. Ini bukan surat Al-Qur'an ya, tapi surat apa? Ya surat biasa. Ya, bukan surat Al-Qur'an tapi surat biasa. Kalau misalnya surah Al-Qur'an apa bahasa Arabnya? Ya suratun. Suratun. Terus koran bahasa Arabnya jaridatun, jamaknya apa? Jaroidu, ya. Terus ada meja makan. Oh, jadi selain hidangan juga memiliki arti meja makan. Itu maidatun, ya sama aja. Nah, jadi punya dua arti ya, bisa meja makan, bisa hidangan. Terus jamaknya daripada maidatun apa? Mawaidu. Ya. Terus buah bahasa Arabnya fakihatun. Jamaknya apa? Fawakihu. Habis itu ada nih kan burung pipit ya. Usfurun, burung pipit. Jamaknya apa? Asofiru. Ya. Asofiru. Terus ada kota. Nah, kota itu bahasa Arabnya Madinatun. Jamaknya apa? Jamaknya mudunun. Jamaknya apa? Mudunun. Terus ada sawah bahasa Arabnya mazro'atun. Nah, mazro'atun. Nah, jamaknya daripada sawah apa? Daripada mazro'atun? Mazari'u. Ya, habis itu ada bahasa Arab daripada beberapa kebun.
hukulun. Nah, tapi kalau kebun aja itu haklun. Bisa ditulis ya di bukunya. Nah, ini haklun. Aduh itu ibu Eli ya. Ibu Eli semoga sembuh segera. Ya, ini ada haklun, jamaknya hukulun. Terus ada masnaun. Masnaun itu pabrik, jamaknya apa? Masoniu. Ya. Masoniu. Nah, jadi kalau masnaun itu pabrik aja, masoniu artinya pabrik-pabrik. Itu ya. Terus selanjutnya ada rofun. Ya, rofun artinya rak. Nah, kalau misalnya raknya banyak, apa jamaknya? Jamaknya adalah rufufun. Ini ya, jadi jamaknya adalah rufufun. Nah, seperti itu ya. Baik. Baik, selanjutnya udah difoto ya. Nah, coba kita belajar menerjemahkan ya. Madrasati fil madinati dalam kurung fil qaryati. Nah, madrasati artinya apa? Sekolahku ya berada di dalam apa? Di dalam kota. Fil qaryati itu artinya desa. Nah, terus fil madinati madarisu kabirotun. Ya. Jadi di dalam kota itu terdapat sekolah-sekolah yang besar. Sekolah-sekolah yang besar. Wa fil qaryati madarisu shoghiratun, dan juga di dalam desa terdapat apa? Sekolah Yang kecil. Shoghiratun. Terus aina madrasatuka artinya di mana sekolahmu? Madrasati fil madinati, sekolahku terdapat di kota. Hal madrasatuka kabirotun, apakah sekolahmu itu besar? Ya. Nah, di sini kita lihat. Ya, mungkin kita bahas dulu ya sampai bawah. Oke. Laka darsul insya'i, artinya apa? Kamu memiliki pelajaran al-insya. Insya itu adalah pelajaran mengarang. Ya, mengarang tapi pakai bahasa Arab. Gitu ya. Kalau di Inggris, bahasa Inggrisnya compose. Ya, tapi kalau bahasa Arabnya insya. Ya. Insya uka sohihun. Nah, karanganmu benar. Ya, sohihun.
Anta alimun, kamu orang yang alim, orang yang pintar, ya, orang yang cerdas, alim ya, berpengetahuan. Terus laka ulumun kasih rotun. Ya, kamu memiliki ilmu yang banyak. Kasih rotun itu artinya banyak. Fi insya'i khotoun, di dalam karanganku terdapat apa? Kesalahan. Ana jahilun, saya orang yang jahil. Li ulumun qolilatun, saya memiliki ilmu yang Sedikit. ya, qolilatun itu artinya sedikit. Kalau buat mu'annas qolilatun. Kalau kalau untuk muzakkar qolilun. Kam khoto'an laka fil imla'i, berapa kesalahan yang ada di imla. Imla itu apa? Pelajaran ya, menulis bahasa Arab ya. Nah, berapa kesalahan yang kamu miliki pada pelajaran imla? Li sittatu akhto'in fil imla'i. Saya memiliki 6 kesalahan. Di dalam pelajaran menulis bahasa Arab. Ya, di dalam pelajaran imla. Baik. Nah, kenapa sittatu? Kenapa enggak situ? Dikarenakan ya, karena akhto'un itu mufradnya muzakkar. Ya, karena muzakkar maka untuk angka 6-nya itu harus berlawanan ya dengan ada tamar butohnya gitu ya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang sifat dan yang disifati. Jadi disifati dulu, disifati dan sifat. Ini ya, disifati dan sifat. Nah, ini contohnya apa? Kayak misalnya madarisu kabirotun. Madarisu itu yang disifati. Kabirotun itu sifat. Ya. Terus ulumun kasirotun. Ulumun itu yang disifati. Kasirotun sifat. Gitu ya. Halo Bu. Ya, Tadi kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Ustaz. Ya. Nah, kalau misalnya yang disifatinya mufrad muzakkar, mufrad gimana ya tulisannya? Mufrad muzakkar, maka sifatnya mufrad muzakkar. Contohnya apa? Contohnya yaitu tolibun alimun. Ya. Nah, tolibun mufrad muzakkar, maka sifatnya mufrad muzakkar. Itu ya. Terus kalau misalnya ininya mufrad muannas, maka untuk sifatnya mufrad muannas. Ini contohnya tolibatun alimun atau alimatun? Alimatun.
Alimatun. Ya. Nah, kalau misalnya yang disifatinya itu adalah musanna, baik laki-laki atau perempuan, maka sifatnya juga musanna. Tapi harus disesuaikan ya laki-laki atau perempuannya. Musanna, maka sifatnya musanna. Contohnya, tolibani, yang betul tolibani alimani atau tolibani alimun. Yang mana yang betul? Alimun. Tolibani alimani atau tolibani alimun. Tolibani alimani. Ya, jadi kalau untuk mu'annas dua-duanya harus mu'annas. Itu ya. Kalau untuk ini tolibatani berarti tolibatani limatani. Terus kalau misalnya yang disifatinya jama, ini banyak ya, jama muzakkar salim, maka untuk sifatnya juga jama muzakkar salim, ya. Contohnya apa? Muslimuna alimuna. Gitu ya. Aduh. Muslimuna alimuna. Aduh, ininya. Muslimuna alimuna. Nah, kalau misalnya ini jamak muzakkar salim sama jamak taksir yang berakal ya. Jadi kalau misalnya untuk yang disifatinya itu dia jamak muzakkar salim dengan jamak taksir yang berakal. Yang berakal itu apa? Ya manusia. Jamak taksir yang berakal. Ya, contoh yang jamak taksir berakal apa? Yaitu tullabun mahiruna, ya alimuna. Nah, gini ya. Habis itu, kalau misalnya untuk yang disifatinya itu dia jamak taksir, tidak berakal, dan jamak muannas salim tidak berakal. Contoh dari jamak muannas salim tidak berakal itu apa? Seperti saburotun. Papan tulis ya. Papan tulis berakal tidak? Tidak. Maka untuk sifatnya mufrad muannas. Nah, contohnya apa? Yang jamak taksir tidak berakal. Misalnya aklamun, kasirun atau kasirotun. Kasirotun. Betul, kasirotun. Kenapa? Karena jamak taksir tidak berakal. Terus
Yang muannasnya contohnya yaitu yang tidak berakal, saburotun, saburotun, kabirun atau kabirotun. Kabirotun. Ya, jadi bukan saburotun, kabirotun, bukan ya. Tapi saburotun, kabirotun. Ya, kenapa? Karena tidak berakal. Nah, yang terakhir itu adalah kalau misalnya jamak muannas salim berakal, maka untuk sifatnya jamak muannas salim juga. Contohnya apa ini? Contohnya muslimatun, alimatun. Itu ya. Cukup nggak nih? Nah, ini ya ketentuannya banyak ya. Iya, Masya Allah. Nah, ini dipisah-pisah. Ini biar ini satu, ini satu, kayak gini ya. Jadi kalau disifatinya mufrad muzakkar, maka sifatnya mufrad muzakkar. Kalau yang disifatinya mufrad muannas, maka sifatnya mufrad muannas. Kalau musanna, ya baik laki-laki perempuan, maka sifatnya pun harus musanna, disesuaikan dengan laki-laki perempuannya. Terus kalau yang disifatinya jamak muzakkar salim ataupun jamak taksir yang berakal, artinya manusia, maka sifatnya jamak muzakkar salim. Kalau jamak, terus kalau misalnya yang disifatinya jamak taksir tidak berakal ataupun jamak muannas salim tidak berakal, maka untuk sifatnya mufrad muannas. Terus kalau misalnya disifatinya jamak muannas salim berakal dan maka sifatnya jamak muannas salim juga. Ya, ini bukan berakal ya. Oh, ya. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini ulumun qolilatun? Kenapa tidak qolilun? Kenapa? Kenapa qolilatun? Kenapa tidak qolilun? Karena jamak taksir tidak berakal. Jadi intinya kalau tidak berakal itu pasti pakai mufrad muannas, ya. Tapi kalau yang berakal, yang laki-laki pasti sifatnya menggunakan jamak muzakkar salim. Nah, kalau yang perempuan, kalau yang berakal pasti sifatnya menggunakan jamak muannas salim. Itu ya. Jadi yang membedakan itu apa? Berakal atau tidak. Gitu ya. Bisa difahami, Bu? Ya, pelan-pelan, Ustadz. Ya. Harus pelan-pelan difahaminya. Udah paham belum tapi atau belum? Ya, sedikit lah. Sedikit. Ya. Nah, kalau misalnya untuk mufrad muzakkar, maka sifatnya Mufrad muzakkar. muzakkar. Kalau mufrad muannas sifatnya Mufrad muannas. Nah, kalau musanna sifatnya Musanna. sana. Nah, untuk jamak
jamak muzakkar salim, maka sifatnya. Jamak muzakkar salim. Kalau jamak taksir berakal, sifatnya. Muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak Kalau jamak muannas salim tidak berakal, sifatnya. Mufrad muannas. Mufrad mu'annas. Jamak taksir tidak berakal, sifatnya. Mufrad muannas. Jamak muannas salim berakal, sifatnya. Jamak jamak mu'annas. muannas salim. Alhamdulillah. Ya, gitu Bu ya. Insya Allah bisa cepat paham. Taksir. Mohon maaf Ustaz, yang dimaksud dengan berakal atau tidak berakal itu gimana Ustaz? Ya, yang pokoknya yang berakal itu berarti manusia, ya. Ya, maksudnya perwujudan kosakatanya manusia gitu. Murid-murid manusia bukan? Manusia. Maka dia berakal. Misalnya pembantu manusia bukan? Manusia. Ya, terus misalnya lagi apa? Misalnya ini pedagang manusia bukan? Manusia. Nah, kayak gitu, yang bentuknya manusia ya berarti itu berakal. Nah, adapun yang tidak berakal itu benda-benda mati, ya. Benda-benda mati ataupun bukan manusia, maka dia termasuk apa? Termasuk tidak berakal. Hewan juga termasuk tidak berakal. Itu Bu ya. Kalau malaikat syaitan itu Malaikat. berarti Bentar, Bu. Kalau malaikat dari sisi Al-Quran itu dipandangnya masuknya ke pengecualian ya. Meskipun misalnya malaikat tidak memiliki akal, ya pengecualian malaikat masuk ke jamak muzakkar salim ya. Kayak gitu. Ya karena saya sendiri belajar akidah ya di Yordan ini. Bagi siapa yang menyebut malaikat itu perempuan, maka itu dia kafir gitu. Derajatnya. Ya, jadi tidak boleh memperempuankan malaikat. Iya. Tapi malaikat itu punya kelamin tidak? Maksudnya punya jenis gak? Tidak, Bu. Tidak punya. Ya, malaikat itu tidak memiliki laki-laki atau perempuan, nggak ada ya dua-duanya ya. Kalau yang menyebut malaikat itu laki-laki dia fasik, tapi yang menyebut malaikat itu perempuan dia kafir. Nah gitu. Jadi tapi penisbatannya itu kepada laki-laki. Kalau misalnya menggunakan apa? Menggunakan sifat dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh mengatakan malaikat itu laki-laki, tidak boleh. Gitu ya. Ya kalau misalnya ditanya malaikat itu jenisnya apa? Ya jawabnya malaikat tidak memiliki jenis sama sekali seperti manusia. Itu ya. baik Ustaz. Baik. Ini saya bersihkan. Baik, mungkin sampai di sini dulu aja Bu ya. Saya ada acara ini. Apa dilanjutin sebentar aja nih ya. Ini satu lagi sih, satu nanggung.
Baik, kita baca kam rok'atan sholatul maghribi, artinya apa ini? Berapa Berapa rakaat rakaat sholat Sholat maghrib? maghrib? maghrib. Sholatul maghribi salasu rokaatin. Nah, kenapa menggunakan Sholat salasu? Satu. Hmm, Kenapa menggunakan salasu? Zakar. Ya, bukan karena rokaat mu'annas. Maka dari itu, ini angka 3 harus berlawanan, ya kan? Yang mana tidak ada tamar butoh, tidak ada tamar butohnya. Ya kan ya? Iya tidak? Iya. Iya Ustaz. Ustaz. Terus madza fil mazari'i wal hukuli, ya, apa yang terdapat di dalam sawah dan kebun, ya, sawah-sawah dan kebun-kebun, fil mazari'i wal hukuli, yang di dalam sawah-sawah dan kebun-kebun itu asofiru kasirotun, terdapat apa? Burung-burung yang banyak. Ya, burung-burung yang banyak. Nah, kenapa ini kasirotun? Karena Kenapa menggunakan mufrad muannas? Karena dia muzakkar, asofirun. Bukan, karena asofirunya itu Mufirun bentuknya tidak jamak berakal. taksir dan tidak Tidak Oh, berakal. Masya Allah. tidak berakal, ya. Maka dari itu kasirotunnya menggunakan mufrad Nah, mufrad muannas, sifatnya ya, sifatnya. Terus selanjutnya madza ala rofi wal maidati, apa yang terdapat di atas apa? Rof, di atas rak dan Orang. Hidangan. maidah, meja makan. meja makan. Ala rofi wal maidati, di atas rak dan meja makan terdapat apa? Asyarotu suhunin, terdapat 10 apa ini? Ring. Suhunin jamak dari sohnun, artinya piring. Kenapa menggunakan asyarotu? Kenapa tidak menggunakan asyru? Nah, tidak berakal. tidak berakal. Kan ini kaidah angka ya. Jadi bisa dibedakan antara kaidah angka dengan kaidah Masya Allah. sifat. Ya. Betul. Ya, ini kaidah angka. Kalau yang di atas kaidah sifat, ya. Nah, kenapa menggunakan asyarotu? Kenapa tidak asyaru? Karena suhunin itu mufradnya Muzakkar. muzakkar, yang mana kalau angka 10 harus bersifat berbalik, ya. Yang mana kalau misalnya kosakatanya muzakkar, maka harus ada takmar butohnya. Untuk apa? Untuk angkanya. Itu ya. Baik. Terus kam jaridatan warisalatan alal maktabi, ada berapa koran dan juga surat ya di atas meja, ya. Alaihi, hinya kembali kemana? Meja. Alal maktabi, ya, karena muzakkar jadi alaihi. Terus arba'u jaro idi. Nah, ini kenapa kenapa arba'u? Tidak ini. Muannas. Tuh, karena mufradnya muannas dari kata jari datun, ya kan? Maka dari itu untuk apa? Untuk angkanya yang mana bersifat berlawanan. Dia menggunakan arba'u bukan arba'atu. Ya, karena mufrad daripada jaroid itu jaridatun yang mana
muannas dan angkanya tidak menggunakan tak marbutoh karena harus bersifat berlawanan. Dari angka berapa? 3 sampai 10. 10. Terus khomsu rosaili. Nah, ini kenapa khomsu? Kenapa tidak khomsatu? Karena rosail Sama itu. Karena muannas. Betul, karena mufradnya muannas. Maka khomsu bukan khomsatu. Jadi harus bersifat berbalik. Gitu ya. Hal fawakihu katsirotun fil masna'i. Apa artinya? apakah buah-buahan banyak di Di dalam masna. Pabrik ya. pabrik? Di dalam pabrik. Nah, ini kenapa fawakihu menggunakan kasirotun? Kenapa enggak kasirun? Karena buah-buahan nggak berakal. Tidak berakal. Betul, karena fawakihu itu jamak taksir dan juga tidak Berakal. berakal, ya. Naam, fawakihu kasirotun, ini sama. Fihinya kembali kemana hinya? Di masna'i. Ilmasna'i, betul. Baik, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Afwan Ustadz, bagaimana orang Arab itu menghafal sedemikian banyak karena faktor kebiasaan? Maksud saya, begitu berbicara langsung mengenal bahwa ini harus mu'annas, ini harus muzakkar. Ya, karena dari kecilnya Bu ya. Dari kecilnya. Iya, dari kecilnya. Tapi jujur Bu, kalau di Yordan sendiri, mungkin itu diperhatikan ya kalau misalnya di Arab Saudi mungkin. Atau di Sudan. Sudan itu bahasa paling fushah di dunia. Ya, termasuk bahasa paling fushah. Nah, kalau Yordan itu bahasa Arab di masyarakat ya. Kalau di kampus dosen menjelaskan pakai fushah kayak gini. Tapi kalau di masyarakat kayak orang pasaran itu dia menggunakan bahasa Arab daerah, bukan bahasa Arab resmi kayak gini, ya. Ibaratnya adalah bahasa Arab resmi itu Indonesia. Nah, bahasa Arab daerahnya itu Jawa ataupun bahasa Sunda. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu berbeda ya. Nah, seperti itu ya. Mereka tidak begitu mempedulikan ilmu nahwu ataupun kaidah bahasa Arab. Kalau yang di bahasa Arab, yaitu bahasa Arab ini ya, bahasa Arab orang pedalaman, bukan orang resmi gitu. Ya, kayak misalnya contohnya di bahasa Arab resmi sedikit itu bahasa Arabnya apa kok? Kolil, ya kan? Kalau bahasa Arab Yordan sini, orang pedalaman Yordan itu bahasa Arabnya sedikit itu syuai. Itu ya, itu bedanya. Terus kalau misalnya bahasa Arabnya yang resmi misalnya yaitu apa ya? Ini apa? Apa itu kan kalau bahasa Arabnya maza, ya kan? Ya kan ya? Nah, kalau misalnya di Yordan itu bahasa Arabnya yaitu shu. Shu itu apa? Ya. Nah, itu. Jadi memang kalau misalnya untuk orang yang akademis, orang yang di perkuliahan ataupun yang pekerjaannya itu guru, dosen, dia memang terbiasa banget ya menggunakan bahasa fushah ya, termasuk di kalangan pemerintahan. Tapi kalau orang yang kerjanya di pasaran ya, yang memang orang pedalaman asli, nah itu dia menggunakan bahasa Arab daerah. Nah, tapi kalau misalnya kayak seperti di Arab Saudi ataupun di mana di
di Sudan, nah dia memang dalam tolak ukur pengucapan sehari-harinya menggunakan bahasa Arab fusha. Makanya dibilang bahasa Arab itu termasuk bagian dari bahasa tersulit di dunia. Ya, kenapa? Karena kaidahnya yang sangat rumit. Ya kan ya? Kalau di bahasa Indonesia ataupun Inggris, dia tidak perlu membedakan antara lawan objek kita, yaitu perempuan atau laki-laki. Tapi kalau bahasa Arab harus dipertimbangkan antara muzakkar muannasnya. Ya. Bahkan kosakata kerja itu perubahannya sampai berapa? Sampai 14. Kalau di Indonesia kan misalnya saya makan, kamu makan, dia makan, mereka makan, semuanya menggunakan makan. Tapi kalau di bahasa Arab itu ada yakulu, yakulani, yakuluna, takulu, takulani, yakulna, takulu, takulani, takuluna, takulina, takulani, takulna, akulu, nakulu. Nah, bentuk makan saja ada 14. Disesuaikan dengan orangnya, ya, orangnya siapa, oh menggunakan ini. Ya, antara makannya dia sama mereka itu bentuknya beda. Nah, itu ya, itu rumitnya bahasa Arab. Kayak gitu, Bu. Baik, seperti itu, Bu ya. Baik, Ustaz. Ya. Ya, ini bukan Baik, bukan berarti ini ya, tapi kita untuk memperdalam bahasa Arab berarti untuk konsisten sama kegigihan, ketekunannya kalau ingin bisa ya harus tinggi gitu ya. Baik. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Ustaz, berarti ini satu yang kendala saya nih terutama ya, bukan kita ya. Berarti di ininya ya, di kosakata itu kita harus hafal ya, yang tadi sudah antara mufrad dengan yang jamak dengan yang tidak jamak itu intinya kita harus hafal itu ya, Ustaz ya. Ya, betul, harus hafal juga, Bu ya. Harus hafal. Apalagi kalau dalam masalah angka. Ya kan, misalnya saya pengen minjam 3 pulpen. Ya orang kalau orang nggak tahu jamak pulpen ya gimana gitu kan? Jamaknya apa ya gitu? Dia mikir dulu nanti. Nah jadi masalah jamak-jamak juga harus dihafal gitu kan? Ya gitu. Kalau untuk dalam ranah sifat juga harus bisa disesuaikan antara berakal atau tidaknya sama muzakkar muannasnya. Itu ya yang paling penting. Halo? Ya. Lumayan. Ibu? Ya, Ustaz. Ya. Baik, seperti itu aja Bu ya. Ada yang tanyakan lagi? Baik. Sementara Cukup, ini. Ustaz. Cukup ya. Ya, kalau misalnya otaknya serasa panas ya mungkin besok refreshing gitu Bu ya. Refreshing. Ya. Saya juga kalau pusing ya refreshing. Atau tidur. Ya. Kalau nggak tidur refreshing. Ya. Baik, mungkin ini sudah malam di Indonesia. Kalau di sini masih sore. Ya, ala kulli hal, syukran lakum ala hudurikum wa istimaikum wa hammasatikum fi hadza ta'lim wal majlis al mubarak wal maddah al mubarakah. Ya, hayanah tatim bi ititamid doa.
Allahumma qad istauda'naka qad Istauda'naka ma 'allamtanahu tanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi Indah hajati ilahi fala tunsina anhu falatun sina sinanhu ya rabbal alamin. ya Ya rabbal Rabbal Alamin. Baik. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah. Permohon Ustaz. maaf lahir batin. Ya. Terima kasih Ustaz.